anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Berjumpa kembali dengan Ibu Melani. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 4, Aku Suka Berkarya. Pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan gambar berikut. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian sekolah sebelah utara, ya. Lalu Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah dan Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Lalu Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Anak-anak hebat, berikut ini adalah denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Lihat ya, denahnya itu adalah denah SD Nusantara. Lalu jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Ya, nomor 1, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Ya, nomor 1, Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah, yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Lalu nomor 2, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Nomor 3, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1-3. Nomor 4, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah, yaitu ruang kelas 4-6 dan ruang perpustakaan. Siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya?
Ya, yang paling banyak menjelaskan yaitu Edo dan Dayu, karena di bagian selatan sekolah itu lebih banyak ruangannya. Anak-anak hebat, perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, paragraf itu biasanya dimulai dengan bagian pertama, bagian awal itu menjorok ke dalam. Ya, anak-anak. Lalu untuk mencari ide pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama dari suatu paragraf. Contohnya, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua. Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, dari contoh itu, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Ya, pikiran pokok atau ide pokok, ide utama dari suatu paragraf itu biasanya di depan ya anak-anak. Lalu selanjutnya kalimat kedua dan selanjutnya itu biasanya sebagai kalimat penjelas. Begitu. Nah, ini tugas kalian kerjakan di buku tulis kalian ya anak-anak. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Nah, nanti kalian lihat di buku tema kalian, lalu tuliskan pikiran pokok pada paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, keempat, lalu setelah sampai ke paragraf keempat, cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. Nanti kalian kerjakan di rumah. Anak-anak hebat, apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Anak-anak hebat, sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Anak-anak hebat, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tulislah sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Nah, di sini Ibu sudah mengisikannya ya. Mari kita baca bersama-sama. Nomor 1, berdiskusi menentukan program. Itu termasuk pengamalan sila yang keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya itu kepala banteng. Nomor 2, bekerja sama mengerjakan tugas. Itu pengamalan Pancasila, sila
persatuan Indonesia. Simbolnya itu pohon beringin. Nomor 3, memberi kesempatan semua berpendapat. Itu termasuk pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya itu padi dan kapas. Lalu untuk nomor 4 itu mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Itu termasuk pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Lalu untuk nomor 5, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Itu termasuk pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya itu rantai. Nah, kalian pahami ya anak-anak hebat? Manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu. Anak-anak hebat, bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin, ya. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Perhatikan gambar berikut. Melalui kerjasama, kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktikkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut ini yaitu lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali dan ada juga yang bertugas menjadi pemain. Nah, itu adalah gambar sedang permainan lompat tali ya anak-anak. Ikuti tahapan permainan berikut ini. Nah, ini adalah cara atau tahapan permainan lompat tali anak-anak. Ya. 1. Tentukan 2 pemain untuk memegang tali. 2. Pemain berdiri di dekat tali. 3. Ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. 4. Pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. 5. Meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. 6. Tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Nah, anak-anak hebat, apakah kalian pernah bermain lompat tali ini? Ya, semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia juga harus bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar. Bersama-sama menghadapi tantangan. Bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Ya, anak-anak hebat, untuk pembelajaran hari ini selesai ya. Terima kasih. Jangan lupa dikerjakan untuk tugasnya ya. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.